Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu Kimia Tanah kelas L ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang logam berat kromium. Untuk anggota kelompoknya, saya sendiri Muhammad Al Hidayat dengan NIM 1001, Jian Wahyu Wasila dengan NIM 1003, Satrio Dwi Ainorafi dengan NIM 1005, dan juga Khairiyah Prajualita dengan NIM 1007. Untuk pendahuluan akan disampaikan oleh Jian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan mengenai logam berat kromium. Logam berat merupakan kelompok unsur logam dengan massa jenis lebih dari 5 gram per sentimeter kubik yang dalam jumlah tertentu bisa menjadi racun di lingkungan. Paparan logam berat yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada manusia, seperti kerusakan sel darah merah, penurunan konsentrasi otak, dan gangguan pada sistem saraf. Keberadaan kromium di alam ditemukan dalam dua bentuk valensi, yaitu Cr3+ dan Cr6+. Sifat Cr6+ yang larut dan memiliki mobilitas tinggi membuatnya lebih toksik dibandingkan Cr3+. Kromium dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui rantai makanan dan pada dosis tertentu. Kromium dapat bersifat racun. Polusi kromium di lingkungan dapat diatasi dengan bioremediasi menggunakan mikroorganisme seperti bakteri, archaea, dan jamur. Lanjut. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu sumber logam kromium. Sumber utama dari logam kromium itu berasal dari limbah industri tekstil, penyamakan kulit, dan lapisan logam. Identifikasi logam berat kromium dapat dilakukan melalui yang pertama geologi regional. Apa itu geologi regional? Yaitu identifikasi area dengan potensi mineralisasi bahkan karakteristik geologi seperti keberadaan batu ultramafik, contohnya periodit dan dunit atau serpentinit. Yang kedua yaitu analisis geokimia. Apa itu analisis geokimia? Analisis geokimia yaitu sampel permukaan sampel permukaan ambil sampel tanah, batuan atau sedimen aluvial untuk menganalisis unsur-unsur terkait seperti CR, Mg, Fe, dan Al. Selanjutnya petrologi. Analisis petrologi yaitu analisis petrologi dilakukan untuk memahami karakteristik mineral yang berasosiasi dengan batuan atau tanah dalam profit laterit. Proses ini melibatkan deskripsi yang dilakukan melalui pengamatan megaskopis dan mikroskopik. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu dampak kromium bagi kesehatan manusia. Cr merupakan senyawa senyawa yang dapat menyebabkan kanker paru-paru dengan mekanisme perusakan DNA. Dalam partikel kromium yang terhirup akan terbawa tembus ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan stres oksidatif dan mutasi genetik yang memicu transformasi seluler menuju keganasan. Pada saat kromium itu terserap oleh tubuh sehingga menuju ke paru-paru sehingga dapat menyebabkan kanker paru-paru dengan menginfeksi salah satu saluran di paru-paru dan menyebabkan mutasi. Untuk yang kedua yaitu dermatitis kontak yang merupakan salah satu manifestasi utama yang terjadi akibat iritasi langsung atau reaksi hipersensitivitas terhadap kromium. Paparannya melalui kulit, terutama dari bahan seperti semen atau pewarna yang mengandung kromium, dapat memicu inflamasi akut maupun kronis, ditandai dengan eritema, pruritus, dan lesi kulit. Yang kedua ini yaitu adalah dampak kromium di dalam kulit. Seperti ciri-ciri dermatitis itu kayak kulit mengalami pembusukan seperti keluar nanah dan akan
menyebar seiring dengan waktu. Yang nomor tiga yaitu pemaparan kromium juga mempengaruhi sistem pernafasan baik secara akut maupun kronis. Dalam jangka pendek, kromium dapat mengiritasi saluran pernafasan, menyebabkan gejala batuk, sesak nafas, dan rasa terbakar pada tenggorokan. Untuk yang ketiga ini, paparan kromium itu menyerang di saluran pernafasan yang dapat menghambat dari saluran pernafasan sehingga membuat sesak nafas. Untuk yang ketiga, untuk yang selanjutnya yaitu dampak kromium bagi lingkungan. Logam berat kromium yang dihasilkan oleh industri dan pertambangan memiliki dampak serius terhadap pencemaran air yang ada dalam tanah. Pada jenis kromium hexavalent yang memiliki sifat toksik dan mudah larut dalam tanah, sehingga cepat dalam pencemaran air di dalam tanah. Air tanah yang tercemar oleh kromium hexavalent sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Pada manusia, pencemaran tersebut dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis seperti gangguan pada organ, seperti ginjal dan hati, sehingga meningkatkan risiko kanker. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya yaitu analisis logam berat kromium yang dimana metode utamanya menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA yang mampu memiliki atau mampu menganalisis suatu unsur logam dalam konsentrasi yang rendah maupun sangat rendah, di mana metode ini tuh melibatkan beberapa proses seperti pembuatan standar larutan kromium, kemudian kurva reparasi, sampel, serta destruksi untuk menggunakan asam agar dapat memisahkan logam itu dari suatu matriksnya. Untuk tujuan utamanya yaitu menentukan distribusi polutan dan dampaknya terhadap tanaman pangan. Contohnya salah satunya yaitu pada tanaman padi, yang dimana tanaman padi sendiri dapat mengalami kontaminasi akibat penyerapan dari logam kromium itu sendiri dan dapat meningkatkan resiko kesehatan, eh, dapat mengganggu kesehatan manusia apabila mengkonsumsinya, dan juga dapat menurunkan produktivitas dari suatu komoditas atau tanaman. Sehingga dalam hal ini analisis logam berat kromium memiliki peran penting untuk melakukan sebuah mitigasi dan pengelolaan risiko yang tepat. Mungkin untuk selanjutnya, Selanjutnya yaitu pengelolaan kromium. Eh, Kromium itu ditemukan di hampir setiap semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Selain itu, elemen ini juga terdapat di udara, air, dan tanah. Logam kromium memiliki banyak manfaat, di antaranya digunakan sebagai bahan pelapis atau plating untuk peralatan rumah tangga dan mobil. Logam ini dapat dibentuk menjadi senyawa kromat dan dikromat yang sering dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti litografi, tekstil, penyamakan, pencelupan, fotografi, pewarnaan, dan berbagai kegunaan lainnya. Namun meskipun ada manfaat positif dari kromium dalam kehidupan manusia, penggunaan yang berlebihan dapat mengakibatkan dampak negatif seperti contoh keracunan akut. Di sisi lain, logam kromium dapat menyebabkan kerugian bagi lingkungan tanah, udara, dan terutama lingkungan air yang sangat vital bagi kehidupan manusia jika tidak dikelola dengan baik. Proses pengelolaan kromium dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, seleksi bahan baku berkualitas tinggi, yaitu dengan cara seleksi terlebih dahulu dan gunakan biji kromit berkualitas tinggi untuk meminimalkan unsur pengotor. Bersihkan bahan seproses untuk menghilangkan kotoran fisik seperti tanah ataupun yang terdapat di biji kromium. Yang kedua yaitu sterilisasi peralatan secara rutin. Dengan
sterilisasi, yaitu pengecekan peralatan untuk mencegah terjadinya kontaminasi logam. Sterilisasi peralatan secara berkala untuk memastikan tidak ada residu dari proses sebelumnya. Yang terakhir yaitu proses tertutup dalam elektrop murni dan bebas dari kontaminasi ion logam lain. Dan selanjutnya, Baik, di sini saya akan mengenai studi kasus kromium. Pertumbuhan ekonomi yang pesat didorong oleh banyaknya industri yang berkembang di suatu wilayah. Salah satu kawasan industri yang ada di Kabupaten Bandung terletak di Kecamatan Margasih. Namun, aktivitas industri ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti peningkatan limbah padi dilakukan masyarakat setempat dapat terpengaruh oleh pencemaran lingkungan, termasuk kadar kromium berlebih yang berdampak buruk pada kesehatan dan lingkungan. Kromium dalam jumlah berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan seperti merusak hati, menyebabkan gagal ginjal, dan gangguan saluran pernapasan. Peningkatan kadar kromium yang tinggi dapat berdampak buruk pada lingkungan, lahan pertanian, perikanan, dan kesehatan masyarakat. Aktivitas industri juga memicu perilaku menyimpang seperti vandalisme dan stres, serta memengaruhi kualitas udara akibat polusi kendaraan dan debu. Teknologi pengelolaan limbah sebaik persepsi masyarakat terhadap lingkungan industri tetap berpengaruh pada kualitas hidup dan kesehatan mereka. Selanjutnya, Oke, untuk kesimpulannya yaitu kromium adalah logam berat yang bermanfaat dalam industri. Tetapi penggunaan yang tidak terkendali dapat menyebabkan dampak serius seperti kanker paru-paru, dermatitis kontak, serta kerusakan organ ginjal dan hati. Pencemaran kromium mengancam kualitas air tanah, ekosistem, dan produktivitas lahan. Oleh karena itu, pengelolaan kromium yang efektif melalui teknologi pengolahan limbah, regulasi ketat, dan edukasi masyarakat sangat penting untuk melindungi kesehatan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menyampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.